Terima kasih Sobat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Hari ini kita membahas tentang kesehatan dan kebugaran bersama narasumber kita Dr. Fatah Nurdin. Hari ini tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita tetap beraktivitas, terutama juga berolahraga ketika saat berpuasa. Di sesi sebelumnya sudah jelaskan ya kenapa nih berolahraga atau melaksanakan kegiatan fisik tetap bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa atau menahan haus dan lapar. Tadi kan lebih banyak ke kegiatan-kegiatan nih, Ustaz. Sekarang kita fokus ke olahraga nih. Karena kan banyak juga orang yang di bulan puasa males-malesan atau mungkin karena menganggap diri mereka nggak kuat atau lemah ketika berpuasa. Tapi apakah ketika berpuasa itu harus tetap berolahraga nggak, Pak Fatah? Dan apa tidak mengganggu kegiatan berpuasa kita? Ya, jadi olahraga itu kan merupakan kebutuhan hidup. Ya, kalau kita lihat kembali pembahasan kita sebelumnya bahwa orang hidup itu perlu bergerak. Iya, betul. Perlu gerak yang cukup. Ya, gerak cukup itu selain dengan aktivitas fisik sehari-hari, kita juga perlu berolahraga. Karena dengan berolahraga itu tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Tubuh kita menjadi kuat itu kan kemarin kita bahas bahwa artinya tubuh kita akan mampu menghasilkan energi yang cukup. Oke. Kalau kita kurang berolahraga, kan kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan energi kan berkurang. Betul. Berarti kan kita mudah lelah, ya kan? Nah, kalau kita pas bulan puasa kemudian kita tidak berolahraga, berarti kan nanti kemampuan tubuh kita dalam menghasilkan energi juga berkurang juga dong. Oke. Akhirnya kita mudah lelah juga. Makin bertambahlah ininya alasan-alasan kita untuk apa? Untuk udahlah jangan pekerja dikurangi. Kenapa? Ya tadi ditambah lagi tadi karena kita nggak berolahraga, akhirnya tubuh kita makin kemampuan menghasilkan energi makin kecil. Jadi cepet capek, cepet lelah. Baru ada pekerjaan sedikit aja. Akhirnya kita minta berhenti. Jadi kenapa kita tetap berolahraga supaya apa? Kekuatan kita itu tidak turun, supaya kemampuan tubuh kita menghasilkan energi itu tetap dijaga. Ya, kalau selama 11 bulan buat orang yang berolahraga ya yang rajin itu kan, berarti kan kemampuannya itu bagus tuh. Nah kalau nanti pas bulan puasa kemudian dia berhenti olahraganya, kan dia turun. Nah, justru di bulan puasa yang harusnya dia punya aktivitas yang lebih banyak lagi karena semuanya dinilai ibadah, akan turun dia karena dia nggak berolahraga, akhirnya kekuatannya makin turun, malah dia mudah capek sehingga aktivitas dia akan berkurang di bulan Ramadan. Justru dengan berolahraga meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan energi lebih baik ya. Akan menjaga ya, menjaga yang selama ini ya tentunya ini kalau orang begini. Orang-orang yang nggak pernah olahraga mungkin lain itu kan nggak puasa aja nggak berolahraga misalkan kan apalagi berpuasa kan. Ini kan kita bicara yang normal yang berolahraga biasa orang yang normal itu artinya orang yang hidupnya normal. Orang yang hidupnya normal itu ya yang orang berolahraga secara rutin gitulah. Jadi di luar bulan puasa dia emang rutin berolahraga. Nah tapi kalau yang nggak berolahraga kan tadi kan yang nggak puasa aja nggak olahraga apalagi puasa. Nah, buat orang-orang yang sudah melakukan itu, maka dijaga itu agar kemampuan tubuh kita dalam menghasilkan energi itu tetap terjaga, tidak turun, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, gitu kan. Kalau zaman dulu Rasulullah tuh malah puasa perang, ya malah perang kan, berarti kan malah kerjanya lebih berat lagi. Ya, itu karena apa? Karena kita olahraga teratur. Rasulullah kan olahraga secara teratur. Ya, jadi jawabannya itu kenapa puasa pun kita tetap disuruh berolahraga supaya untuk menjaga agar apa? Agar kekuatan kita, kemampuan kita menghasilkan energi itu tidak turun, tetap stabil seperti biasa seperti bulan-bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Justru kalau dihentikan di bulan puasa nanti malah setelah puasanya juga susah lagi untuk. Ya susah. Nanti yang kedua tadi ya, jadi ya benar. Nanti pas memulai lagi juga susah. Ya. Tapi yang utama kan supaya kita tetap stabil
supaya kemampuan kita itu tetap tidak turun gitu. Oke, jadi buat Anda sahabat Irim yang biasa berolahraga di hari-hari biasa, ya tetap ya lakukan olahraga yang pastinya itu akan tetap mengatur penghasilan energi dalam tubuh kita akan tetap stabil seperti hari biasa. Namun ada kelebihannya nggak sih Pak Fatah kita berolahraga di saat berpuasa dibandingkan dengan hari-hari biasa lainnya? Ya sebetulnya tidak ada kelebihan ya, sama saja. Cuma mungkin ya kelebihannya dapat pahalanya mungkin akan lebih banyak, ya kan? Karena kan tadi di bulan puasa itu semuanya amal perbuatan kita kalau diniatkan, ya kan, untuk ibadah maka akan dilipat gandakan. Ya. Jadi ya kelebihannya itu gitu, bahwasanya pahala kita akan tetap akan dilipat gandakan. Tapi cara di tubuh kita ya sama gitu loh. Karena yang penting gitu, yang penting kita berolahraga, walaupun puasa berolahraga supaya tetap stabil. Tinggal masalahnya mengaturnya, gitu loh. Mengatur olahraganya tidak mentang-mentang kan kita tetap harus berolahraga, misalkan ya kan. Jam 1 siang kita main bola, kan di lapangan lagi. Kalau kita mau puasa-puasa juga tidak dilarang olahraga, malah suruh olahraga. Jam 1 siang main bola di lapangan, namanya nantang, ya kan? Kita cari harus masalah itu. Cari masalah, ya kan? Nah, ada strateginya kan? Ada strateginya gimana cara? Karena cara berolahraganya ketika puasa itu berbeda dengan di luar bulan puasa. Kita harus mengatur itu, gitu loh. Jadi tetap berpuasa tapi harus kita atur cara berolahraganya seperti apa. Nah, seperti apa nih Pak Dokter? Intensitas olahraga yang baik ketika berpuasa apakah sama dengan ketika kita berhari biasa? Kan kita kalau menghitung intensitas kemarin itu bagaimana denyut jantung kita nih. Apakah berpengaruh nggak ketika kita berpuasa Pak Dokter? Jadi itu tidak berpengaruh ya. Yang perlu kita atur itu begini. Yang jelas kalau orang berolahraga itu keluar keringat ya. Iya. Keluar keringat kan? Keluar keringat. Kenapa ketika kita berolahraga keluar keringat? Kira-kira Mas Rudi bisa jawab nggak? Kenapa orang berolahraga atau kita bekerja keras itu keluar keringat? Kalau dari pengetahuan saya sih karena ada proses pembakaran dalam tubuh. Nah, ya betul. Jadi ketika kita berolahraga ya pemirsa semuanya ada proses pembakaran, ya kan? Tadi makanan-makanan tadi yang sudah masuk ke darah itu kan tadi dibakar untuk menjadi energi. Ya seperti mobil motor saja kan, bensinnya dibakar untuk menghasilkan energi. Nah, pembakaran itu akibat pembakaran maka terjadi panas. Panas di dalam tubuh kita. Tubuh kita akan panas. Ya memang akan panas. Nah, karena tubuh kita panas maka tubuh kita harus mengeluarkan air sebagai pendingin. Kalau motor, mobil kan ada pendinginnya, ya kan? Kita coba pendinginnya. Jadi kita berkeringat itu supaya tubuh kita dingin. Bukan dingin supaya tidak panas, ya. Menurunkan panas yang timbul akibat kita berolahraga, akibat ada proses pembakaran. Nah, karena kita mengeluarkan air, berkeringat, berarti kan tubuh kita kekurangan air dong. Dehidrasi kan. Padahal kita tidak boleh minum. Betul kan? Betul. Nah, jadi itu sebetulnya problemnya ya. Problemnya kita berolahraga ketika puasa itu adalah kemungkinan terjadinya dehidrasi. Karena apa? Karena kita tidak boleh minum. Nah, berarti kan harus kita atasi itu kan? Iya. Masalahnya kan dehidrasi, kita atasi. Kira-kira bisa nggak ngatasinya? Kira-kira apa coba Mas Rudi? Kalau diatasi ketika berolahraga nggak bisa karena lagi puasa Pak Dokter. Ya gimana kira strateginya? Karena itu pasti ini kan dehidrasi kan, pasti keluar cairan. Ingat kalau keluar cairan keringat banyak ya, tubuh kita kurang cairan, tubuh kita bermasalah. Sebagai contoh saya saja, saya mungkin punya tubuh yang agak unik dibandingkan orang lain ya. Kalau saya kurang cairan, elektrolit kurang ya, saya tuh gampang otot saya tuh gampang kram. Saya kalau kurang minum ya, itu karena kurang elektrolit ini buat tubuh saya itu dampaknya itu gampang kram. Karena nggak boleh. Orang kalau dehidrasi kan ya harus diinfus kan kalau terlalu banyak. Nah, sekarang ketika kita puasa kemudian kita berolahraga, problemnya adalah kita akan keluar cairan, ya kan? Akan air kita banyak keluar, dehidrasi.
Nah kira-kira bisa nebak nggak cara ngatasinya seperti apa? Jangan minum, nggak boleh minum. Ya mungkin Kira-kira. mencari olahraga yang tidak terlalu berkeringat mungkin Pak Dokter. Yang gampang tuh, yang paling gampang itu apa ada? Pertama, kita olahraganya di ruangan yang ber-AC. Oke. Kira-kira ngasih solusi nggak? Betul-betul. Kasih kan? Nah, kalau kita misalkan senam, ya kita main main tenis meja, ya kan? Kita jogging, bisa nggak di ruang ber-AC? Bisa. Bisa. Bersepeda nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa kan? Ada Ya sepeda nggak bisa statis. main bola di ruang ber-AC, Iya. kan? Karena di dunia ini belum ada nih lapangan bola yang ada AC-nya kan. Jadi itu kan sebetulnya solusi yang cukup simpel. Ya kan? Betul. Kita berolahraganya di Ruangan ruang ber-AC. Ya, supaya apa? Supaya mengurangi panas ya. Jadi ada pendingin yang didatangkan dari luar. Jadi tidak terlalu banyak keringat yang Jadi keluar tidak Pak banyak Dokter. keluar Oke. keringat dari tubuh kita. Ya coba aja, kalau nggak percaya coba aja Mas Rudi ya. Misalkan sepeda statis nih kayak yang di situ ya. Iya. Ini sepeda statis kan. Sepeda statis di sini sama sepedanya masuk ke ruangan ber-AC, sepedaan di dalam yang ber-AC. Kira-kira beda nggak? Beda Pasti kan. Hmm. Ketika di luar akan keluar keringat lebih banyak. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita mengurangi dehidrasi adalah kita bisa olahraganya itu di ruang ber-AC. Yang kedua, olahraganya pagi-pagi. Oke, pagi Ya kan? hari betul. Kenapa pagi-pagi? Ya karena Dingin. dingin belum ada Dingin, kan? cahaya matahari, panas suhu tuh. Belum ada panas. Jadi udara masih dingin, sehingga ada pendingin dari luar, ya kan? Pendingin dari luar. Nah, jadi ketika kita berolahraga mau keluar keringat, sudah ada pendingin dari luar, sehingga tubuh kita tidak banyak mengeluarkan cairan. Itu yang kedua kan, kita cari solusinya olahraganya pagi-pagi, ya habis subuh. Subuh ya, Ya kan, sering habis ya, Pak. subuh, kita wirid segala macam, kita olahraga, ya kan? Oh, nanti kan lapar dong. Lapar itu bukan karena kita olahraga. Ingat, lapar itu karena apa? Karena makanan yang ada sudah diproses. Oke. Ya kan, bukan karena berolahraga loh. Ya, jadi kita lapar itu bukan karena olahraga, tapi karena makanan kita sudah diproses. Sudah habis yang ada perut, makanya lapar. Tuh. Yang kedua, bisa aja kita olahraganya itu menjelang maghrib. Ya, Udah deket-deket mau berbuka. Jadi gitu. kalaupun banyak keluar keringat, ya udah siapin minum aja kan. Ya, mau dehidrasi langsung aja minum yang banyak. Betul nggak? Betul. Olahraganya menjelang Maghrib. ya kan. Jam 5 Sambil nunggu-nunggu waktu berbuka. Sambil Ngabuburit. istilahnya ngabuburit kan, anak muda sekarang itu kan tradisional kita ngabuburitnya sepedaan keliling kampus UI, ya kan, sambil lihat-lihat ini alam pemandangan, bawa minum, ya kan, pas maghrib mampir di Masjid UI misalkan, dapat minum lagi gratis, dapat buka puasa gratis kan. Betul. Jadi itu kita atur kan, kita olahraga menjelang maghrib, ya kan. Yang paling aman lagi ya malam. Iya, olahraga ya kan? malam. Malam mau olahraga apa saja, kebanyakan keringat sampai keringatannya saking ini ya kan, tinggal minum aja yang banyak, ya kan. Cuma kan terkadang orang malam kan buat ibadah. Nah, emang ibadah 12 jam. Iya, Masalahnya kan itu kan. Atau kan kita habis makan berat perutnya. Nah, sekarang ya atur dong makannya. Makanya puasa itu jangan balas dendam. Iya, kebanyakan ya kan? Orang puasa balas dendam karena siangnya itu habis lapar kan, maghrib langsung dia udah pesen makanan macam-macam, perutnya dipenuhin. Kan Rasulullah juga melarang itu, ya kan? Buka secukupnya saja, ya kan? Betul. Buka secukupnya, yang penting supaya ada asupan energi. Kita bisa sholat maghrib, sholat isya, ya kan? Kita habis sholat isya bisa aja kan olahraganya habis sholat isya. Ya. Nanti baca Qur'annya, nanti sholat. Nah emang kita sholat tarawih emang butuh berapa jam nih? Sholat tarawih ya 1 jam, 1 jam, ya kan? Terus baca Quran memang berapa jam? Betul nggak?
paling berapa jam? Saya pernah puasa itu olahraga itu futsal jam 10 malam. Jam 9 sampai 10 malam, terkadang jam 10 malam. Pernah tuh pada tahun berapa tuh jadi rutin tuh. Puasanya olahraganya jam 10 malam puasa. Ada yang protes gitu. Katanya puasa bukannya ibadah, malah pada main bola katanya. Main futsal ini. Ini apakah gak pernah ini ya belajar agama apa ya? Tilawah kenapa? Tilawah kenapa? Katanya kayak gitu. Saya jawabnya enteng. Nah, sebenarnya salah saya gimana sih? Saya sudah puasa, ya kan, sudah sholat ke masjid, sudah sholat raweh, sudah baca Quran. Baca Quran itu kan siang juga baca Quran, ya kan, malam baca Quran. Terus setelah itu saya olahraga, emang kagak boleh, ya bilang gitu. Sudah melakukan itu kecuali saya nggak puasa, ataupun nggak mau baca Quran, nggak mau sholat raweh, ya. Kalau itu udah semuanya mau sholat, mau main bola malam kayak mau apa kayak. Ya, jadi kita siasati aja olahraganya malam hari. Dan olahraga itu kan nggak harus tadi main futsal kan bisa di kamar juga, bisa di ruangan juga. Ya, itu saat-saat berikutnya kan. Kemudian yang ketiga juga ya tadi karena kita khawatir dehidrasi. Ya. Terus terang sekali lagi saya katakan bahwa kita berolahraga itu yang kita khawatirkan cuma dehidrasi ya, bukan kita tuh jadi nggak punya tenaga ambruk mati itu jatuh enggak. Ya. Takut dehidrasi. Ya kita tadi selain tadi strateginya juga kita cari olahraga yang intensitasnya rendah. Intensitas itu kan berat atau enggaknya kan. Kalau kita main bulu tangkis ya jangan ngubur-ngubur bola. Ya kan yang penting pukul ya kan. Pukul, kalau bolanya dekat dipukul, jauh nggak usah dikejar, benar nggak? Jauh, udah biarin aja kan, tinggal ambil, ya kan? Jangan diuber gitu kan, jangan main bola lari-lari kan, tapi pukul-pukulan, nendang bola gitu kan, jogging juga jangan lari, cepat, jalan kaki, jalan santai gitu kan, bersepeda juga kecepatannya jangan tinggi-tinggi, ya. Supaya apa? Intensitasnya rendah. Tubuh kita tidak terlalu panas kan, sehingga dia tidak banyak mengeluarkan keringat, apalagi pagi-pagi. Saya pernah mencoba ya, lagi puasa Ramadan nih, tahun kalau nggak salah tahun 2012 ya, saya tuh naik sepeda 100 kilometer ya, siang hari lagi puasa. Saya untuk ini aja supaya untuk membuktikan bahwa nggak apa-apa loh. Ya, saya 100 km, tapi dengan strategi tentunya. Strateginya apa? Pagi habis subuh 30 kilo. Ya, 30 lewat lah dikit kan. Nah, kan tadi pagi-pagi kan berarti masih dingin. Ya. Dan ini sepedanya bukan sepeda statis. Ya, kalau sepeda statis masih mending bisa di dalam kamar, bisa di dalam AC kan. Sepeda 30 kilo. Dan saya sepedaannya itu pelan ya. Bukan kayak nguber orang gitu kan. Jadi sepeda aja kayak kita santai, kayak kita ini aja. Kan kalau jalan kaki juga nggak terlalu capek kan. Ya sepeda kayak begitu aja. Terus memang lama kan. Dapat 30 kilo pulang ya kan. Bahkan waktu itu sambil lewatin mana danau di mana tuh Setu itu, bahkan itu berhenti baca Quran dulu. Ya, jadi kalau kayak gitu ke UI kan, berhenti di pinggir danau baca Quran, ibadah juga kan. Jadi sepedanya pelan. Terus habis zuhur saya sepeda lagi tuh sampai asar, ya pelan juga. Ya, istirahat asar, dari asar sepedaan lagi. Ini agak kencang nih menjelang maghrib. Maghrib udah ini kan, keluar keringat banyak, minum yang banyak. Nah itu saya pernah contohkan itu. Ya, jadi walaupun lagi puasa, saya berolahraga naik sepeda selama 100 km dengan catatan tadi kan, waktunya diatur, kemudian intensitasnya jangan terlalu tinggi, jadi jangan terlalu berat. Gitu. Udah ada strategi masing-masing lah ya Pak Dokter ya, untuk gitu. Bisa tetap berolahraga. Nanti tadi Sobat iDream untuk Anda yang ingin berolahraga, tetap berolahraga di bulan puasa. Ketika berpuasa bukan berarti Anda berhenti berolahraga, tapi tadi ada trik-trik yang sudah diajarkan oleh Ustaz Fatah. Mungkin berolahraga di pagi hari yang lebih suhunya lebih dingin, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat, atau mungkin juga bisa di menjelang maghrib ya, Anda bisa melakukan berolahraga, atau juga bisa di
di ruang ber-AC ya untuk melakukan olahraga agar tidak terjadi dehidrasi di dalam tubuh kita. Jadi tetap untuk berolahraga ya di bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Kita masih ada satu pembahasan lagi di sesi berikutnya sahabat Dream. Tetap di sini, saya masih bersama Dr. Fatah. Tetap di 1044 My Dream Radio, Successful Muslim Family.